Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Bintang EP? Kita berjumpa kembali. Ya, di video kali ini saya ingin mereview tentang salah satu mantan J series dari Samsung, dimana Samsung Galaxy J Prime series ini merupakan salah satu perangkat andalan Samsung asal Korea Selatan kala itu. Yes, ini adalah Samsung Galaxy J2 Prime. Saya beli ini second di bawah 500.000 ya, di bawah 500.000. Dan saya ingin mereview HP ini, apakah masih worth it untuk dipakai di zaman sekarang atau di tahun ini. Karena kita tahu Samsung Galaxy J series ini merupakan perangkat dan juga nampaknya diandalkan oleh Samsung kala itu untuk kelas low end hingga mid end. Oke, jadi di video ini saya ingin membahas dan mereview handphone ini. Yang pertama dari segi fisik dan desainnya dulu. Kalau dari segi fisik dan dari segi desainnya, sekilas bagian depannya ini dari HP ini mengingatkan saya pada HP Samsung Galaxy Y2 generasi pertama yang sekitar kalau tidak salah sih 2010-2011an lah ya, juga menjadi andalan Samsung yang kala itu di kelas low end. Mirip banget, lengkap dengan frame terluar yang finishingnya juga ada efek chrome. Nah, hanya saja HP ini nampak memiliki sebuah lampu flash di bagian depannya yang terletak di pojok sebelah kanan ini. Selebihnya, ia tampil tak jauh beda dengan HP Samsung jadul lainnya, lengkap dengan tombol home fisik khas Samsung di kala itu. Kalau Samsung yang sekarang ini, tombol home fisik sudah tidak ada lagi. Sejak pertama kali menggunakan, yang saya sentuh ini adalah kesannya ini, saya rasa terbilang murahan juga enggak, mahal juga enggak. Ya sedang-sedang aja. Sudah mulai saat saya genggam ini, saya sih memaklumi ya. Kalau enggak mahal-mahal juga, enggak terasa itu karena ya dari segi harga ya. Dan apalagi ini kala itu diproduksi barunya, target pasarnya untuk kelas low end dan mid end. Nah, untuk layarnya sendiri ini teman-teman, ini pelindungnya ini belum dilapisi dengan Corning Gorilla Glass. Lalu, yang membuat saya merasa ada yang kurang juga dari HP ini adalah ternyata Samsung juga tak begitu melapisi panel depannya dengan oleophobic coating. Iya, itu sih semacam lapisan anti sidik jari gitu, sehingga berkas dan bercak bekas sidik jari dan keringat tipis di ujung jari akan sangat mudah menempel di layarnya dan membuat layarnya mudah sekali kotor. Dan iya sih, hal itu membuat jadi terkesan lebih murah dari harga kala itu barunya yang 1 jutaan lebih ke atas. Meskipun ini saya belinya di zaman atau tahun ini di bawah 500.000. Berasa ya pegang HP sejutaan, tapi tetap di bagian belakangnya kita lihat. Di bagian belakangnya pun terbuat dari bahan plastik berpola yang mirip dengan milik Samsung Galaxy S5. Dan covernya ini juga sangat mudah kotor ketika dipegang. Padahal tangan saya tuh ya nggak berminyak dan nggak kotor-kotor banget. Tapi secara keseluruhan sih kalau di sisi positifnya, digenggam itu nyaman. Digenggam itu nyaman, apalagi cover belakangnya dibuat sedikit melengkung, sehingga memberikan grip yang kokoh, yang nyaman, yang secure ketika dipegang. Ukurannya yang tergolong pas menurut saya dengan layar 5 inci membuat mudah untuk digunakan dengan penggunaan satu tangan ya. Dan SIM-nya ini juga sudah terkoneksi 4G ya, terkoneksi 4G LTE. Sementara untuk tombol yang diletakkan di sebelah kiri ya, dan tombol yaitu tombol power volume
Di sini ada ya, dan sebelah kanan tombol lock untuk mengunci. Oke, untuk mengunci. Lalu di bagian atas terdapat lubang jack audio 3,5 mm ini untuk headset, sementara di bagian bawah ada port micro USB V 2.0. Lalu juga ada mikrofon. Kalau ditanya sensor sidik jari seperti handphone zaman tahun ini ya, mungkin itu hanya masih sebatas mimpi. Oke. Salah satu keistimewaan paling menonjol dari sisi hardware yang bisa saya temukan pada perangkat ini adalah bagian LED-nya. Ya, LED flash di bagian depannya. Ini menurut saya fungsinya sangat-sangat membantu ketika penggunaan ingin berfoto selfie di area kurang cahaya. So far banyak handphone dengan yang murah, yang angkatan J2 Prime, tapi tidak memiliki atau tidak dikasih lampu flash pada bagian layarnya atau bagian depannya. Selebihnya ia nampak punya fitur serupa dengan HP Samsung pada umumnya. Lengkap dengan tombol home fisik di bagian bawah tengah, tombol back, dan tombol penutup aplikasi. Oke. Kapasitasnya juga baterainya sangat besar, 2600 mAh. Saya udah coba beberapa hari, ternyata lumayan irit. Kenapa saya katakan lumayan irit? Karena saya mencoba berbagai macam dengan handphone ini, saya mencoba berbagai macam untuk mengajar daring, ya, untuk melakukan chatting-chatting dan medsos-medsos, dan juga melakukan video, ya, dan kamera. Itu dalam satu hari dari pagi 100% sampai malam masih tersisa 20%-an. Dan menurut saya irit, ya. Dan berikutnya untuk fitur kamera, kita lihat fitur kameranya. Untuk fitur kameranya sendiri sebenarnya banyak. Jadi kalau di tampilan bagian depan ini yang saya lihat ada flash, ya. Lalu karena daya baterai rendah jadi flashnya nggak bisa nyala ini. Lalu ada angka di sini, berapa kali foto lagi, hanya bisa 115 pengambilan gambar lagi. Dan juga di ini ada pengaturan, teman-teman. Ukuran gambarnya kita lihat bisa sampai 8 megapiksel, kita atur. Lalu ukuran videonya paling tinggi HD. Lalu setelah itu cara pengambilan gambar umum, ya, kita coba potret saja. Fokuskan. Oke. Hasilnya juga lumayan ya. Bagus. Hasilnya lumayan bagus, ya. Bagus hasilnya. Dan kita coba kamera depannya, teman-teman. Tinggal diganti ke sini. Hasilnya juga tidak mengecewakan, teman-teman. Lalu bagaimana dengan tampilannya? Untuk tampilan atau UI-nya, HP ini sudah menggunakan Grace UI, tampilan antarmuka kala itu yang terbaru dari Samsung. Ya, jadi intinya antarmuka ini merupakan TalkWiz yang sudah mereka berikan, sehingga mereka gunakan beberapa tahun di kala itu. Dan menurut saya sih UI ini lebih bagus, ya, lebih bersih, ya, dan juga lebih mantap, terasa smooth dan responsif. Karena teman-teman harus tahu UI ini dibangun berdasarkan sistem operasi Android versi Marshmallow kayak kala itu, ya. Sayangnya hanya sedikit pilihan kustomisasi tampilan yang disediakan oleh Samsung. Untuk layarnya sendiri, saya ingin menjelaskan, ya, bahwa layarnya ini
memakai panel TFT PLS LCD beresolusi QHD yang digunakan oleh J2 Prime. Memang tak bisa dibilang buruk untuk perangkat sekelasnya. Kita bisa mengelap karena ada sidik jari ya, tadi saya sudah katakan layarnya mudah sekali kotor. Jadi kita lap dulu. Ini tisunya pakai tisu kering. Oke. Nah, kita lanjut ke layarnya. Sebenarnya layarnya menurut saya jelas nampak kurang tajam. Resolusi layarnya sendiri dari sudut pandang layarnya juga saya rasa lumayan baik. Meskipun ya balik lagi masih standar HP di bawah 2 jutaan. Apalagi ini saya beli second di bawah 500 ribuan. Ketika digunakan di luar ruangan seperti ini, kita bisa coba mengaktifkan outdoor mode ya untuk meningkatkan kecerahan. Di sini ada tulisannya, kita checklist aja. Dengan sendirinya dia akan memberikan sebuah hal untuk pemantauan kecerahan otomatis. Fitur ini cukup membantu kok. Apalagi di bawah sinar matahari. Kalau dilihat sekilas, HP ini nampak tak memiliki banyak aplikasi bawaan, tapi sebenarnya meskipun tidak banyak, tapi lumayan untuk memberikan pekerjaan dan beban yang berat loh di handphone ini. Nah, kenapa dia masih bisa kuat? Karena itu tadi, RAM-nya yang memiliki RAM 2 GB entah kenapa masih mampu untuk bisa menjalankan aplikasi semacam ini. Satu folder aja teman-teman bisa lihat aplikasinya banyak sekali. Oke. Nah. Setelah itu, teman-teman, bagi yang ingin menanyakan apakah ya handphone Samsung Galaxy J2 Prime ini masih worth it di tahun ini atau tidak, sebenarnya kalau bagi saya sih masih. Hanya saja tinggal bagaimana kebutuhan teman-teman. Apabila teman-teman mencari smartphone yang jaringannya 4G, harganya second tapi murah di bawah 500.000 dan layarnya bagus, terang dan responsif dan kameranya tidak begitu dibutuhkan, biasa-biasa saja, dan hanya menggunakan satu WhatsApp, karena kan zaman sekarang handphone bisa 2 WhatsApp, maka handphone ini layak untuk dibeli. Baterainya juga irit. So, itu saja review singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.